Hai, selamat datang kembali di channel Andre Lestari. Sebelumnya, silakan perhatikan data visual berikut ini. Akan saya pastikan setelah melihat video ini, kalian bisa membuat visual data seperti itu. Dan selanjutnya, bisa kalian gunakan untuk mendapatkan uang dari internet gratis. Dan jangan khawatir, saya masih konsisten dengan judul yang saya buat dalam video ini, semudah copy paste data. Tidak memerlukan keahlian membuat video, tidak perlu merekam menggunakan kamera apapun, semuanya akan otomatis setelah Anda copy dan paste data. Sebelumnya, saya akan tunjukkan berapa penghasilan orang-orang yang telah melakukan cara ini, yaitu dilihat di sini per bulannya 8,5 ribu dolar sampai 135 ribu dolar. Anggap saja minimal 9 ribu lah rata-rata, itu minim banget. Karena range-nya 8.000 sampai 135.000 per bulan. Boleh dikatakan 100 juta lebih per bulan. Kita lihat, dia adalah Watch Data. Kita cek di YouTube dengan channel Watch Data, kita lihat di sini, dia hanya menampilkan gambar-gambar data saja. Kita lihat sampai bawah, scroll, hanya data-data gambar saja. Dan boleh dikatakan, visual data yang kita pelajari pada kesempatan kali ini akan lebih bagus daripada data ini, visualnya. Bisa dilihat di sini, kita lihat upload 3 hari yang lalu mendapatkan 316 ribu viewer. Wow, 9 jam yang lalu, nih, view-nya banyak. Padahal teman-teman silahkan cek saja, itu hanya gambar-gambar dengan data saja, tanpa membuat video. Yang kedua, kita lihat per bulan mendapatkan 2.000 sampai 33 ribu dolar. Wow, 25 juta lebih per bulan. Kita lihat lagi, dia baru upload 107 video. Wow, hanya 100 video saja. Kita cek di YouTube, videonya seperti apa. Kita lihat, dia mendapatkan 2 juta subscribe. Kemudian video-videonya bisa kita lihat di sini, dia juga hanya menampilkan visual data. Videonya hanya seperti ini, hanya memvisualisasikan data. Kemudian terakhir yang akan saya perlihatkan adalah channel ini dengan penghasilan 1.500 sampai 24.000 K. Ini sangat penting sekali karena dia hanya upload 58 video. Wow, dan hasilnya sudah sekian banyaknya. Oke, kita lihat di sini dia mendapatkan 1,3 juta subscribe. Dan yang paling bagus lagi, video-video mereka, video-video channel ini sama persis dengan apa yang akan kita buat kesempatan ini. Kenapa saya mencontohkan membuat visual data dengan model bar chart seperti ini? Karena ini sangat penting, bisa kita lihat channel ini berhenti upload 1 tahun yang lalu dengan view 4,1 juta. Artinya apa? Kita bisa meneruskan channel ini dengan membuat visual data sama persis dan mudah membuatnya. Walaupun channel ini sudah berhenti upload, tapi teman-teman tadi sudah lihat sendiri per bulannya minimal 2K dolar, 2.000 dolar, 25 juta lebih kan? Padahal sudah nggak upload 1 tahun yang lalu. Nah, saatnya kita meneruskan channel ini dengan mudah. Dan yang lebih amazing lagi, kita akan menggandakan penghasilan dengan 3 aplikasi raksasa. Ini penghasilan hanya dari 1 aplikasi. Kemudian 2 yang lain juga mendapatkan penghasilan.
Saya yakin kalian semua bisa melakukannya dengan target bahasa Indonesia. Semua itu mudah sekali dilakukan, tidak sesulit ketika Anda memutuskan untuk klik video ini. Sebelum saya memulai step by step cara melakukannya, silahkan klik like video ini dulu, subscribe, dan komentar positif di kolom komentar. Saya doakan bagi kalian yang sudah like, subscribe, dan komentar saat menggunakan cara ini untuk mendapatkan uang dari internet, dipermudah oleh Allah untuk sukses dan rezeki yang didapat berkah dunia akhirat. Amin. Ini dia step by step cara mendapatkan uang dari 3 aplikasi raksasa hanya dengan copy paste data. Pastikan kalian tidak skip video ini karena satu step saja terlewatkan, hampir dipastikan Anda tidak bisa menyelesaikannya. Langkah pertama kita kunjungi florist.studio. Kemudian kita klik Get Started for Free. Silahkan melakukan pendaftaran menggunakan email dan itu gratis 100%. Setelah melakukan pendaftaran, nanti kita akan dibawa ke halaman app.florist.studio. Langkah selanjutnya, kita klik New Visualization. Kita bebas menggunakan template yang ada di sini untuk memvisualisasi data yang kita punya. Ada bar chart, donut chart, pie chart, line chart, dan banyak lagi sampai di scroll ke bawah ada project map. Visualisasi data menggunakan data peta. Dan ada banyak sekali di sini, tinggal pilih saja. Dan ini gratis, bisa kita gunakan untuk apapun. Nah, bagaimana kita menggunakan fitur dalam website ini untuk membuat video visualisasi data? Contoh, teman-teman silahkan bisa pilih salah satu saja, tapi akan saya contohkan menggunakan bar chart. Di sini saya klik bar chart ini ya. Ini contoh data pertumbuhan penduduk seluruh dunia. Di sini ada Cina paling teratas, tapi di tahun 63 disusul USA. Kemudian India, dan terus visualnya sangat bagus sekali. Dibanding kita melihat data-data catatan, lebih baik kita melihat visual seperti ini. Dan mudah sekali membandingkan tiap negara pertumbuhan penduduknya seperti apa. Kita lihat Indonesia dari tahun 88 ini ya. Dari tadi belum muncul di 10 besar, ini di tahun 99 terus naik, dan ternyata orang Indonesia pintar sekali memproduksi anak. Nah, kita akan menggunakan template ini untuk membuat video dan datanya sesuai dengan data yang menarik. Cara merubahnya ini sangat mudah sekali. Di sini ada preview ini ya, kemudian klik data, dan di sini adalah data-datanya. Nah, template ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam data. Misalnya kita mau membuat video visualisasi data tentang sport misalnya. Lebih terperinci lagi misalnya Piala Dunia atau Liga Inggris atau semua liga yang ada di Eropa. Contoh misalnya Liga Inggris. Kita mau membuat visualisasi data Liga Inggris. Tinggal di sini ini tinggal dirubah saja dengan nama klub. Kemudian di sebelah sini itu diganti parameter, kita mau menampilkan data tiap tahun atau tiap minggu. Kalau kita mau menampilkan Liga Inggris dalam satu season, berarti di sini tiap minggu. Katakanlah ada 38 pertandingan. Kita buat di sini selama 38 pertandingan, 38 pekan. Dan nanti akan tampil pergerakannya. Klub mana saja yang berada di posisi 1, 2, 3, 4 sampai 10, atau kita mau menampilkan sampai peringkat berapa, peringkat 30 lah atau 35 atau semua klub ditampilkan, itu bisa. Dan tiap pekannya nanti akan bergerak seperti ini, siapa yang di peringkat 1 dan seterusnya. Atau Piala Dunia juga sama, tinggal diinput saja peserta Piala Dunia, kemudian bisa diinput berdasarkan apa, per pertandingan atau per hari, per pekan, atau seperti apa, kan bisa. Atau bisa juga untuk MotoGP, tapi kalau untuk MotoGP saya sarankan pakainya jangan yang bar chart, tapi yang misalnya
Kalau untuk MotoGP saya sarankan pakai yang line chart. Contohnya seperti ini. Kita mau buat visualisasi data MotoGP. Semua peserta MotoGP ditulis di sini dan nanti akan terus naik. Siapa yang nomor 1, nomor 2 terus itu kan tiap race-nya, tiap satu putaran kita input data. Jadi nanti race 1 seperti ini ya. Race 1, race 2, 3, 4, 5 sampai 50 nanti akan seperti ini. Nah, ini MotoGP sudah ada kayak gini. Jadi kita kalau menampilkan MotoGP pas di race-nya, pas balapannya itu kan kena copywriter. Tapi kalau kita menampilkan berdasar pakai visual data seperti ini kan bebas. Oke, saya kembali ke sini. Ini bisa dimanfaatkan untuk data apapun itu ya. Data apapun. Misalnya data tarif selebriti atau data follower TikTok tertinggi di Indonesia misalnya diperingkatkan seperti ini, per bulan, per pekan, atau update tiap apa, nanti variabelnya tinggal diinput di data. Saya akan contohkan step by stepnya cara untuk mengedit visual data template ini menjadi visual data sesuai dengan keinginan kita. Studi case-nya saya akan menampilkan data COVID-19 di Indonesia 1 tahun ke belakang. Oke, kita coba ya. Sumber datanya dari website covid19.go.id. Nanti kita sertakan kalau mau kita gunakan agar orang juga melihat, oh ini data valid, sumbernya juga valid. Oke ya. Karena datanya seperti ini akan saya tampilkan berdasarkan tabel, berdasarkan provinsi, karena saya mau menampilkan berdasarkan provinsi. Kita cari dulu datanya di situs ini. Ini kan nasional, kita tampilkan berdasarkan provinsi. Ada ndak ya? Ini kan bisa kita pilih per provinsi nanti kasus COVID-nya berapa. Ini kan lengkap sekali. Oke, saya tampilkan per provinsi. Jadinya seperti ini. Ini per provinsi, semua provinsi saya tampilkan. Kemudian kita saya mau mulai menampilkan dari bulan apa ya enaknya ya, biar 1 tahun Mei ya, tanggal 1 Mei sampai saya akan menampilkan per bulan. Jadi contohnya gini, ini 1 bulan data saya terapkan ya. Berarti ini adalah data kasus COVID-19 1 bulan Mei 2020 dibagi per provinsi. Ini sudah ada datanya, tapi kan tidak ada visualnya, visual yang gerak, yang orang mudah, oh ternyata tertinggi itu di provinsi mana, kemudian bulan ini di provinsi mana, kan orang harus ngecek satu-satu kalau datanya seperti ini. Walaupun ini sudah disajikan secara rinci oleh pemerintah, tapi kita menyajikan ulang dalam bentuk desain grafis yang menarik, yang gitu. Nah, ini untuk mempermudah, ini tinggal copy paste saja loh ini loh, ya kan. Jadi saya memang benar-benar ini hanya copy paste. Kita untuk mempermudah bisa klik kanan kemudian export to spreadsheet. Nah, ini sudah muncul DKI Jakarta dan lain-lain. Kita caranya biar mempermudah, kita hapus kemudian kita sort berdasarkan abjad seperti ini. Kita copy paste nama provinsinya, kita kembali ke visual data ini, kita hapus semua data di sini, kita hapus ya, kita hapus dulu sebentar. Oke, kita hapus, kita ganti dengan data kita. Ini ganti ndak nama country, ndak usah, nanti nggak tampil, yang diedit yang tampil-tampil saja. Oke, kan tinggal copy tadi, paste di sini 35 provinsi sudah muncul di sini.
kemudian data COVID-nya, tinggal copy. Ini tadi kan total kasus, total sembuh, total meninggal. Ini sudah jadi 3 video loh ini. Kalau kita buat kasus aktif udah 4 video, tapi saya akan mencontohkan membuat total kasus saja dulu. Nanti teman-teman kalau memang mau ambil case di COVID-19 ya ini sudah jadi 4 video sendiri. Nanti tiap bulan 4 video. Nanti tiap bulan sudah bisa 4 video itu hanya dari data COVID. Tinggal copy paste seperti ini kan lumayan. Ini sudah saya copy, kemudian paste di sini ya. Paste. Nah, seperti ini. Kemudian ini berarti kita ganti tadi Mei ya, Mei 2020. Berarti di sini Juni 2020. Kita kembali lagi ke data. Kita pilih sini Mei dari tanggal 1 Juni ya, Juni tanggal 1 sampai tanggal 30 terapkan. Setelah itu biar mempermudah copy pastenya, kita klik kanan export spreadsheet. Kalau sudah ke spreadsheet, kita sort berdasarkan abjad biar urut ya. Berarti kita cuma ambil datanya, kembali ke Floris, data Juni, kita paste di Juni. Nah, lakukan sampai target kita bulan apa, misalnya bulan Juni 2021 biar 1 tahun lebih 1 bulan, biar datanya nanti grafiknya bagus, naik turun mudah dipandang, mudah dicerna. Lakukan seperti ini terus dari sini ya, dari sini kemudian diganti terus sampai Juni, Juli, terus sampai bulan ini. Sampai bulan ini, terus sampai bulan ini yang nggak kepake nanti di delete. Nah, selanjutnya visualnya kan cuman seperti ini karena enggak jadi, karena belum jadi maksudnya. Kita selanjutnya di image ini, di image URL kita ganti dengan logo provinsi masing-masing. Caranya gimana? Kita ke Google, kemudian ketik logo provinsi, misalnya tadi Aceh ya, logo provinsi Aceh. Kemudian di sini kita pilih yang gambar. Oke, usahakan cari dari gambar yang bonafide, misalnya Wikipedia atau dari situs resminya provinsi tersebut, Banda Aceh kota.go.id yang belakangnya go.id itu kan bagus. Misalnya saya ambil dari Wikipedia, klik, kemudian klik kanan, copy image, kemudian paste di sini, paste. Nanti di visualnya akan muncul gambar Aceh. Acehnya kan di bawah datanya ya, belum muncul. Untuk mudah misalnya Jawa Timur, saya ganti dulu Jawa Timur, provinsi Jawa Timur. Wikipedia, klik kanan, copy image address, kembali ke Floris, Jawa Timur tadi ya, copy di sini. Dah di visualnya nanti, nah ini berubah kan logonya jadi logo Jawa Timur. Nah, semua data ini diisi sampai 35 provinsi logonya. Kemudian di data persebaran COVID juga dari bulan Mei 2020 diisi sampai bulan Juni 2021. Saya akan isi dulu dan akan saya perlihatkan hasilnya. Oke teman-teman, ini saya sudah isi nih ya, lengkap data persebaran COVID-nya sampai Juni 2021 sudah saya isi.
dari Mei 2020 tadi yang pertama. Kemudian Aceh, ini region ini tidak usah dihiraukan karena bisa kita hidden. Oke, sekarang kita lihat visual datanya jadinya seperti apa. Wah, bagus kan? Agustus 2020 persebarannya seperti ini COVID. Bandingkan dengan orang nonton data-data dari situs resminya dengan visual seperti ini. Orang lebih nyaman nonton visualnya karena bisa melihat, oh ternyata yang paling tinggi DKI, Jawa Barat nyusul di April, kemudian Jateng Mei tetap masih nyusul. Itu, wah ternyata Jawa Timur itu di bulan Juni nomor 1 loh. Nah, orang kan mudah melihat dengan visual seperti ini. Oke ya, mudah apa mudah banget? Sesimpel itu saja kita membuat visualisasinya. Kemudian kalau sudah seperti ini gimana? Kita screen recorder, ndak usah diekspor, kita screen recorder saja, kita rekam. Kalau pakai HP ya bisa menggunakan X recorder. Kalau di komputer laptop banyak sekali screen recorder gratisan. Selanjutnya kita akan sedikit mengedit pada hasil visualidata yang kita kerjakan tadi. Saya menggunakan InShot, teman-teman bisa menggunakan yang lain, KineMaster atau Movavi atau aplikasi yang lain untuk edit video, banyak sekali. Sedangkan untuk menambah kecantikan dari visual data tadi, kita menggunakan musik dari YouTube Audio Library. Ini free copywriter, memang disediakan oleh YouTube. Bisa digunakan untuk apapun. Kemudian untuk mempercantik lebih jauh lagi, saya menggunakan video gratis untuk saya taruh di belakang visual data tadi. Saya mengunjungi Pixabay, kemudian saya ketik COVID. Saya cari beberapa video yang tepat untuk digunakan sebagai latar belakang dari visual data COVID tadi. Di sini banyak sekali, misalnya ini ya. Misalnya ini saya download, kemudian nanti digunakan sebagai background dari visual data tadi. Selanjutnya, kita edit hasil visual data yang kita buat agar lebih bagus lagi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Di video belakang itu tampil footage, kemudian data kita tampil. Nah, selanjutnya kita kasih audio yang sudah di-download dari YouTube Library. Kita edit sesuai selera, misalnya di atas kita kasih satu pesan, tetap jaga kesehatan, kemudian di paling bawah kita kasih tulisan sumber data.